Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama tentang beberapa keadaan di mana puasa seseorang sudah batal namun tetap diwajibkan bertingkah layaknya orang yang berpuasa, alias tidak minum, tidak makan, dan sebagainya. Juga beberapa keadaan di mana perut atau beberapa lubang di dalam tubuh kemasukan sesuatu namun tetap tidak membatalkan puasa. Dan beberapa masalah lainnya sekaligus solusi hukumnya. Dari kitab Taqriratus Sadida. Baiklah, langsung saja kita bahas yang pertama, halatu wujubil qada ma'al imsak ilal ghurub sittun, yaitu beberapa keadaan puasa seorang yang sudah tidak sah dan ia wajib qada serta wajib bertingkah layaknya orang yang sedang berpuasa, alias tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sampai waktu berbuka tiba. Ada 6. Al-awalu ala muta'addin bifitrihi. Yang pertama, orang yang sengaja membatalkan puasanya. Asani ala tarikin niyah lailan walau sahwan. Yang kedua, bagi orang yang tidak melakukan niat puasa di malam harinya walaupun ia lupa. Asalisu alaman tasahharo zonan bako al-laili fabana khilafuhu. Yang ketiga adalah orang yang melakukan sahur dan menyangka bahwa waktu sahur masih ada, padahal waktu sahur sudah habis. Ar-rabi'u alaman aftara zonan al-ghuruba fabana khilafuhu. Yang keempat, bagi orang yang berbuka puasa dan menyangka waktu berbuka sudah tiba, kenyataannya waktu berbuka belum tiba. Al-khamisu alaman bana lahu yaumu salasina sya'bana annahu min ramadana. Yang kelima, bagi orang yang menyangka masih berada di tanggal 30 bulan Sya'ban, padahal nyatanya itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Asadisu alaman sabaqahu ma'un ghairu masyru'in ghairu ma'murin bihi min matmadatin au istinsyakin au guslin. Yang keenam, yaitu bagi orang yang kemasukan air tersebut tidak disarankan oleh syara, seperti berkumur yang terlalu saat berpuasa. Yang keenam, bagi orang yang kemasukan air tersebut sebenarnya tidak disarankan oleh syara, seperti berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung yang terlalu bersungguh-sungguh, atau saat mandi yang tidak disunahkan, seperti mandi hanya untuk membersihkan diri dan agar tubuh menjadi segar.
bukan mandi-mandi yang disunahkan. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu beberapa keadaan di mana suatu benda masuk ke dalam rongga di dalam tubuh atau juga perut, tetapi tidak membatalkan puasa. Ada 7. Al-awalu ma wasola ilaihi binisyanin, yaitu sesuatu yang masuk ke dalam rongga namun dikarenakan lupa, seperti minum karena lupa saat berpuasa. Asani ma wasola ilaihi ma'al jahli bifitrihi, maka nal jahilu mimman yu'zaru bijahlihi. Yang kedua adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga namun seorang tersebut belum mengerti bahwa hal itu dapat membatalkan puasa. Ketidakmengertian orang tersebut masih dalam ketidakmengertian yang dimaklumi. Yang kemarin sudah dijelaskan ada 2, yaitu orang yang hidup jauh dari ulama atau orang yang baru saja masuk agama Islam. Asalisu ma wasola ilaihi ma'al ikrah ma'a tawafuri syurutil ikrah. Yang ketiga, masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh karena mendapat tekanan atau paksaan dari orang lain. Namun hal ini harus dengan syarat-syarat tertentu, yaitu orang yang memaksa atau mengancam mampu membuktikan ancamannya. Yang kedua, orang yang diancam tidak mampu untuk menolak ancaman si pengancam. Yang ketiga, orang yang diancam tersebut menyangka bahwasanya jika ia menolak, si pengancam akan benar-benar membuktikan ancamannya. Yang keempat, tidak ada pilihan lain. Ar-rabi'u ma wasola ilaihi bijiryani rikin kholisin tohirin bima baina asnanihi. Yang keempat, yaitu air liur murni yang masuk ke dalam perut tanpa adanya campuran sedikit pun, misalkan sisa-sisa makanan dan sebagainya. Al-khamisu ma wasola ilaihi wa kana hubarotarikin. Yang kelima adalah debu-debu jalanan, baik disengaja atau tidak. Yang keenam, ma wasola ilaihi wa kana ghurbalata daqiqin wa nahwaha. Yang keenam, sesuatu yang masuk ke dalam perut atau rongga tubuh berupa tepung dan sebagainya. As-sabi'u ma wasola ilaihi wa kana zubaban ta'iron wa nahwahu. Yang ketujuh, jika tidak sengaja menelan lalat, nyamuk dan sebagainya. Selanjutnya, masailu mansuratun bisaumi. Beberapa masalah-masalah serta solusi jawaban hukumnya dalam hal berpuasa. Yang pertama, iza balagos sobiyu au qomal musafiru au syufiyal maridu wahum so'imuna haruma alaihim alfitru wa wajaba alaihimul imsak. Saat seorang yang belum balik telah balik
atau seorang musafir telah sampai tujuan, atau seorang yang sakit telah sembuh dari sakitnya, dan mereka semua dalam keadaan berpuasa, maka haram bagi mereka untuk membatalkan puasa. Asani idza tahuratil haidu wan nufasa au afaqal majnun au aslamal kafir fi nahari Ramadan ustuhibba lahumul imsak walau qada'a 'alal majnun wal kafir. Yang kedua, jika seorang perempuan telah berhenti haidnya atau nifasnya, atau seorang yang gila telah sadar, atau seseorang kafir masuk Islam di tengah hari di bulan Ramadan, maka disunahkan bagi mereka semua untuk imsak, yaitu bertingkah laksana orang yang berpuasa, tidak makan, minum, dan sebagainya, dan tidak wajib mengqadha atau membayar hutang puasa bagi orang yang gila dan kafir. Asalisu al-murtaddu yajibu alaihi qada'u ma fatahu minas siyam asna ariddatihi walau junna fi asna'iha. Yang ketiga, seorang yang murtad atau keluar dari Islam wajib untuk membayar hutang puasanya selama ia murtad, walaupun dalam saat ia murtad sempat mengalami gila. Ar-rabi'u minal khoto'i al-fahishi al-waqi'i fihi katsirun minan nas annahum indama yasma'una azan al-fajri yatabadaruna ila syurbi i'tiqadan minhum jawaza zalika ma'damal mu'adzinu yu'adzinu wa zalika la yajuzu. Sebagian dari kesalahan yang umum dilakukan oleh orang banyak, yaitu saat mereka mendengar azan subuh, mereka bergegas untuk minum karena yakin hal itu diperbolehkan selama seorang yang azan masih belum selesai, dan hal itu keliru, tidak boleh. Wa may yaf'aluhu fa shaumuhu batilun, yang melakukan hal tersebut puasanya batal. Wa alaihil qada in kana shaumuhu fardhon li annal muadzina la yasra'u fil azan illa ba'da tulu'il fajri, dan ia wajib qada jika puasanya itu fardu, karena seorang muadzin tidaklah melakukan azan kecuali fajar telah muncul. Fa idza syariba asna al-azan fayakunu qad syariba fi waqtil fajri. Kesimpulannya, jika seseorang tersebut minum saat azan berlangsung, hakikatnya ia telah minum setelah waktu sahur sudah habis atau sudah masuk waktu fajar. Wa kullu zalika bisababil jahli. Hal tersebut dilakukan karena ketidaktahuan. Walam yakul bidzalika ahadun minal a'immah al-mu'tabarin. Tidak ada imam-imam dari imam fikih yang membolehkan hal tersebut. Al-khamisu idza mata syahsu wa alaihi qada'u shaumin min ramadhana aw kafaratin wa qad tamakkana minhu wa lam yaqdihi fayajuzu ayyasuma anhu waliyuhu aw yukhrija an kulli yaumin muddan. Yang kelima, jika seseorang meninggal dan ia masih
memiliki tanggungan puasa yang sebenarnya ia bisa mengqadhanya sebelum meninggal, maka dua hal bisa dilakukan. Yang pertama, wali atau keluarganya boleh membayar hutang puasanya. Yang kedua, pilihan kedua, setiap satu puasa yang ditinggalkan oleh orang tersebut diganti dengan 1 mud makanan pokok atau beras, kira-kira 7,5 ons. Asadisu yajuzu fi shaumin nafli ay yuftira walau biduni uzrin, wala yajuzul iftar fi shaumil fardi, Ramadan, qadha, nazar, au ghairi zalika. Diperbolehkan saat melakukan puasa sunnah untuk membatalkannya serta-merta tanpa uzur pun, dan hal tersebut tidak diperbolehkan jika melakukan puasa fardu seperti Ramadan, qadha, nazar, dan lain sebagainya. As-sabi'u yahrumul wisal wa huwa ayyasuma yaumaini mutataliyaini biduni ayyata'ata bainahuma mufattiron. Diharamkan puasa wisol, yaitu puasa selama 2 hari dan seterusnya tanpa melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sekalipun. Yang dimaksud adalah makan, yang dimaksud adalah tanpa makan dan tanpa minum. As-saminu yajibu qada'u shaumil fardi 'alal fauri in aftara bi ghairi uzrin, wa yajibu 'alat tarahi in aftara bi uzrin kasafarin au marodin au nisyani niyatin. Yang kedelapan, wajib membayar hutang puasa secara spontan jika dia tidak berpuasa dengan tanpa uzur. Misalkan puasa Ramadan, ia sengaja membatalkan puasanya, maka wajib baginya untuk segera membayar di hari kedua Lebaran, karena di hari pertama Lebaran diharamkan untuk berpuasa. Dan wajib mengqadha, namun tidak secara spontan jika ia batal puasa karena sebab-sebab yang diperbolehkan, seperti dalam perjalanan, sakit, atau lupa niat di malam hari. At-tasi'u idza ra'a sha'iman ya'kulu fa in kana zahiru halihi taqwa fa yusannu tanbihuhu. Yang kesembilan, saat melihat orang yang berpuasa namun ia makan atau membatalkan puasanya, jika dinilai ia adalah orang yang bertakwa, maka disunnahkan untuk mengingatkannya. Barangkali dia lupa sedang berpuasa. Jika memang dirasa orang tersebut melakukan hal itu karena memang menyepelekan perintah Allah, maka justru wajib untuk mengingatkannya bahwa hal yang dilakukan itu adalah perbuatan dosa. Demikian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.